Bismillahirrahmanirrahim. Lau kana li ibni Adam wadiya min dhahabin la yabtaghu lahu ma salasan wa la ya'lau jawfa ibn Adam illa turahu wa yatullahu ala kitaba. Jadi andai kata anak Adam mempunyai 2 lembah dari emas, niscaya ia menginginkan lembah ketiga, dan tidaklah memenuhi perut anak Adam kecuali tanah, dan Allah menerima kabar dari orang-orang yang bertaubat. Jadi maknanya seperti ini. Manusia itu harus mengurungkan sifat ketamak dan sifat kerakusan yang tumbuh di dalam hatinya. Tumbuhlah sifat qanaah. Ya. Jadi qanaah ini apa adanya. Jadi orang miskin patut memiliki sifat qanaah. Orang kaya juga harus memiliki sifat qanaah. Biar semuanya saling berkesinambungan. Yang dituturkan seperti kemarin, jadi yang dilakukan kecuali ia merasa puas dengan sekedar kebutuhannya dari berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan dibatasi dirinya dengan kadar yang paling sedikit dan macam yang paling rendah, dan mengembalikan angan-angannya kepada hari atau bulannya, dan tidak menyibukkan hatinya dengan sesudah dan sebulan. Jadi kebanyakan orang sebelum melakukan sesuatu itu kan ada rencana. Nah, rencana itu biasanya tidak sama perencanaannya Allah. Jadi sifat qanaah ini perlu tumbuh. Kadang sudah dipaskan waktunya sesuai dengan perhitungan yang matang. Ketika harinya gak duit, gak ada gaya, gak ada kekuatan, gitu. Itu apa maksudnya? Allah itu tidak mau sampai seperti itu. Makanya sampai digagalkan. Itu tok intinya. Makanya bersifatlah qanaah apa adanya, harus benar-benar diterima semua pahit dan manis hidup ini. Makanya di dalam mereka semuanya kita diajarkan untuk apa? Untuk berzikir. Nah, berzikir ini punya macamnya lagi. Jadi berzikir ini harus dengan khusyuk dan dengan tenang. Kalau zikir ini asal-asalan, jadinya sampean manusia yang bergentayangan, bukan jadi manusia seutuhnya. Bahasa Madura coba diodi. Enak yang disebut coba diodi itulah. Jadi manusia hidup menyebut asma Allah, tapi pikirannya kemana-mana. Itu disebut gentayangan. Makanya ada konsep dari para ulama, setiap wirid, setiap zikir itu harus difokuskan ke dalam batang tubuh kita. Entah di sini, entah di sini, entah di sini, entah di sini. Semuanya harus ditempati. Supaya apa? Supaya biar gak yakwanara. Yakwanara itu adalah bergentayangan kemana-mana. Jadi ada yang lebih dahulu lagi caranya konsep. Sampai melihatnya ke depan. Sampai yang nggak tahu kan yang ke belakang. Nah bagaimana caranya ini? Kanjeng Nabi Muhammad itu kan bisa melihat ke depan, itu sekaligus ke belakang. Jadi caranya. Lihatlah bola mata belakang sampean. Kalau sampean pengen mengamati bagian yang dalam. Jadi mata dua ini sampean seolah-olah berada di dalam paling belakang mata yang kita melihat di depan. Bisa enggak? Jadi sampean merasa mata yang kita lihat. Jadi ini juga melihat yang di sini. Jadi melihatnya nggak ke sana toh. Jadi makanya selalu terlatih ke dalam diri, gelembung keyakinan, sinar-sinar ketenangan itu masuk ke dalam fitrah manusia. Jadi manusia itu menjadi menjadi kuat serta pokoknya menjadi salah satu
Kekuatan yang maha dahsyat itu di situ. Makanya selalu diisi terus. Entah diisi apa? Ya Allah, ya bisa. Bismillahirrahmanirrahim, ya bisa. Al-Fatihah, ya bisa. Asal fokusnya dalam diri. Kalau manusia fokusnya dalam diri, itu disebut samadhi. Ya loh. Samadhi itu untuk meraih jumeneng, untuk meraih ketenangan secara utuh. Jadi ya loh. Nah, terus lakukan juga ada di sawah, tetap seperti itu. Ininya zikir, melihatnya ke depan, sampai juga melihat diri. Coba sampai rasakan semuanya. Sampean bisa melihat batang matanya sampean pas di belakangnya. Meskipun merem, sampai juga terlihat. Seperti ini. Nah, ini adalah jalan salah satunya yang diterangkan Kanjeng Nabi melalui maqamatul ubudiyah Kanjeng Nabi. Melalui ini. Jadi melihat seseorang, jadi ininya sudah dilihat. Jadi setiap zikir, setiap hembusan nafas, itu selalu mengingat apa? Nggak lepas dari dirinya, semua dalam dirinya itu terkontrol, gak ura-ura. Jadi yang dihukumi di sini adalah sifat lupa, mewahku. Ini lupa, nah itulah yang dihukumi. Oh, ada orang maksiat, lihat tak, terpukau dengan maksiat. Nah inilah yang dihukumi, bukan yang melihatnya, lupanya yang dihukumi. Kan? Nah ini. Makanya perlu indera waspada. Waspada ini selalu mengikuti dan tahu jalannya gerak-geraknya hati. Contohnya hati itu mau gerak kemana, terus ucapan mau ke arah kemana, terus jalannya kita mau ke arah kemana, itu juga harus tahu. Jadi kita telusuri dari dalam untuk mengenal diri. Kenapa kok saya jam sekian kok mengantuk? Kenapa saya jam sekian kok terasa cerah, terasa enak? Disitulah perlu pembukaan di dalam diri secara tutorial, mulai pelan-pelan. Man huwa manilayas ba'ini, man humul ilmi wa man humul mal. Jadi dua macam orang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu rakus ilmu dan rakus harta. Lebih bagusan rakus ilmu daripada rakus harta. Di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anak Adam menjadi tua dan ikut menjadi tua bersamanya, yaitu ada dua perkara, yaitu angan-angan dan dicinta harta, atau sebagaimana yang dikatakan oleh karena itu adalah tabiat manusia yang menyesatkan dan keluar dari naluri yang membinasakan. Makanya hati-hati dengan kata-kata yang terlontar pada diri kita. Jadi belum apa-apa itu jangan jangan didoakan. Contohnya, oh ini jangan takut ini, nah belum dikerjakan terus takut ini takut itu. Terus gimana ini? Nah, niat kalau sudah bulat jalankan. Kalau niat tidak bulat, urungkan, tidak masalah. Kalau masih mangmang di dalam hati sampai, kalau masih ada ketergantungan dengan takut ini, itu jangan dilakukan. Buanglah rasa takut itu. Karena takutmu di dalam hati sekecil pun apapun itu akan merusak iman. Kalau iman sudah rusak, habis sudah, down sudah. Ya kan? Jadi perlu dilatih. Dalam sehari-hari perlu dilatih semuanya. Jadi nggak salah-salah langsung asal ini asal saya wirid jangan seperti itu. Sampean wirid saya wiridkan ini untuk bertujuan dengan ini. Saya wiridkan ini dengan bertujuan untuk seperti ini. Nah, faedah dan khasiat inilah yang menutupi hijab diri sampean kepada Allah. Malah gak ngerti apa yang disebut intisarinya semuanya. Yang ada malah khasiat, faedah, saya ini selamat, saya ini terobal, saya ini dan pas lakoni semuanya bahkan tidak ada apa juga. Dan kita nggak tahu menahu tentang kedepannya. Terpenting di dalam diri ini terus berusaha
untuk menjadi baik. Terus dilatih, tingkat kesadarannya sampai bagaimana, terus dilatih. Ma min ahadin fakir wala waniyin illa wada yaumil qiyamah annahu kana utiku fi dunya. Tidaklah seorang miskin mampu maupun seorang kaya melainkan ia berangan-angan pada hari kiamat kiranya ia diberi makanan pokok sewaktu berada di dunia. Laisal ghina an kasratil ardi innamal ghina huwa nafsi. Kekayaan itu bukan karena banyaknya harta, tetapi kekayaan itu adalah kaya jiwa yang selalu legowo. Itu yang disebut orang kaya. Bukan banyaknya hartanya habis. Nabi SAW melarang keserakahan yang sangat dan berlebihan dalam mencari dunia. Maka beliau berkata, hai sekalian manusia, carilah dunia dengan cara yang baik. Karena hamba tidak mendapatkan kecuali yang ditulis baginya, dan hamba tidak akan meninggalkan dunia hingga datang kepadanya. Dunia yang ditetapkan baginya, sedangkan dunia itu tidak suka. Jadi diriwayatkan bahwa Musa alaihissalam bertanya kepada Tuhannya, hambamu yang mana yang paling kaya? Allah menjawab, orang yang paling puas dengan apa yang aku berikan kepadanya. Itu disebut orang kaya. Besar syukurnya. Kan sudah saya bilang beberapa kali, kalau orang tidak bersyukur itu gak ada tempatnya. Suruh nyari Tuhan yang lainnya selain Allah. Itu kan berarti saking pegelnya, saking murkanya Allah kepada seseorang yang gak sabar itu. Makanya semuanya diteladani, disyukuri, ngeluh. Mungkin sampai berpikir dengan mengeluh teman-teman sampean bisa mendengarkan terus menjadi baik. Bukan, mengeluhnya sampean itu adalah menutup rezeki sampean sendiri. Ingat ya, mengeluhnya sampean sendiri adalah menutup rezekinya, dan semuanya pintu-pintu apapun akan tertutup. Yang jelas, lakoni semuanya dengan sukarela, dengan senang hati, enteng. Kenapa kok ada keberatan di dalam tubuh? Yang pertama, faktor dosa. Yang kedua, faktor tidak syukur alias tidak qanaah. Jadi orang yang akan terus berangan-angan, dari keenaan seperti itu daripada seperti itu. Jadi makanya yang dilatih di sini adalah pembentukan jiwa-jiwa yang tulus, pembentukan jiwa-jiwa yang sabar. Inna ruhal kudus nafasa fi ruhi inna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha fattaqullah wa ajmilu fit thalab. Sesungguhnya Roh Kudus membisikkan dalam hatiku bahwa seseorang tidak akan mati hingga telah sempurna rezekinya. Maka takutlah kalian kepada Allah dan carilah rezeki dengan cara yang baik. Caranya ini yang perlu dikonsekuensikan, bukan wujud olehnya, tapi caranya ini bagaimana. Meskipun banyak tapi nipu, ya rusak juga semuanya. Sedikit tapi dengan cara baik, ya berkat juga. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah, hai Abu Hurairah, apabila engkau merasa sangat lapar, makanlah sepotong roti dan minumlah segelas air, dan biarlah dunia ini binasa. Abu Hurairah berkata, ya Rasulullah, jadilah engkau yang paling warok. Niscaya engkau menjadi orang yang paling taat beribadah. Jadilah engkau orang yang bersifat qanaah. Niscaya engkau menjadi orang yang paling bersyukur. Sukailah pada orang lain yang mengakui, yang suka pada diri. Niscaya engkau menjadi seorang muslim yang sejati. Jadi perlu diketahui dalam gerak-geraknya hati ini bagaimana terus tersambung dengan Allah. Sambungan dengan Allah itu banyak macamnya. Ada yang melalui nafasnya, ada yang melalui rohnya, ada yang melalui rasanya.
Kalau dalam hadisnya as-syari'atu fi'lul badani wa tariqatu fi'lul qalbi, al-haqiqatu fi'lul ruhi, al-ma'rifatu fi'lul sirri. Nah, bagian ini kita nyampainya mana? Kalau kita mampu di bagian hati, ya berarti kita sudah bertoreko, meskipun tidak secara langsung. Mana yang salah dan mana yang benar. Kehidupan adalah saat-saat yang lewat dan bencana sehari-hari yang menimpa. Puaslah dengan kehidupan supaya kamu ridho dengannya. Maksudnya seperti ini. Kenapa ada bencana? Karena manusia banyak yang tidak syukur, banyak yang lupa. Ya. Kenapa di suatu masyarakat mengalami suatu kemunduran, bukan mengalami suatu kemajuan? Yaitu dikupas dari hal yang mananya, yaitu banyak dosa-dosa yang satu orang melakukan, tapi masyarakat majmuk yang merasakan. Contoh perjudian, penzinaan. Dalam satu kampung, umpamanya ada orang berzina dan belum ketahuan orang-orang yang lainnya, itu bisa menjadikan kalau bahasa manusia itu laik semuanya. Bukan satu orang kok yang melakukan, tapi semuanya ikut dampaknya dari dosa tersebut. Makanya sampai ada pelajaran amar ma'ruf nahi munkar. Jadi untuk mencegah segala bentuk kemungkaran, meskipun apapun itu juga. Jadi tidak ngono. Jadi selama tiap tahunan. Nah, karena manusia ini berunsur kepada negatif dan positif. Jadi separuh-paruhan seperti ini. Separuhan yang pertama positif, yang kiri itu yang negatif. Negatif untuk yang pegang hal yang negatif, yang positif untuk pegang hal yang positif. Makanya perjalanan manusia antara kakinya yang satu berjalan kaki kiri, pasti tangan kanan untuk melambai. Itu untuk filosofi menangkis semuanya yang ada di jalan. Nah, itu kalau orang dulu. Ya orang sekarang lagi stres, jadi gak ono. Makanya orang kampung. Kalau orang dulu jalan kaki. Jadi cobalah tangan di sini. Sampai jalan ya, tangan kanan ke depan, pasti kaki kiri ke depan. Ya apa enggak? Nah, makanya itulah orang berjalan lebih sehat daripada naik sepeda motor, itu benar. Ya. Dari situlah sudah bahasa sirnya sudah menolak. Jadi menolak apa saja yang mau masuk ke dalam tubuhnya. Ya, menolak. Nah, orang nggak banyak jalan, ya malah kurang. Itu sudah tanda dari Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ceritanya penangannya ini benar-benar difokuskan gitu.